Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Febrianti. Saya di sini akan menceritakan cerpen yang sudah saya buat yang berjudul Kelinci dan Rusa yang Bengis, serta menyanyikan lagu sesuai dengan tema cerpen tersebut. Ini adalah alat peraga yang saya gunakan untuk bercerita, dan ini adalah alat musik yang saya gunakan untuk mengiringi lagu. Suatu hari di sebuah kebun kosong tinggallah seekor kelinci. Ia memiliki rumah yang terbuat dari susunan kayu dan sangat nyaman untuk ditinggali. Setelah beberapa hari tinggal di rumah itu, ia merasakan kesusahan dalam mencari makanan. Ia mencarinya sangat jauh dari rumah. Hingga suatu ketika, ia mendapatkan ide untuk mencari bibit wortel dan menanamkannya di kebun kosong. Sepertinya baik jika ku menanam wortel di sini. Akan kubuat kebun wortel agar mudah saat aku ingin makan. Kelinci tersebut mulai menanam bibit-bibit wortelnya. Ia berharap agar bibit tersebut segera tumbuh. Saat kelinci sedang menyirami bibit wortel, datanglah seekor rusa dengan muka gelisah. Ia tidak mempunyai tempat tinggal karena hujan lebat dan angin kencang yang membuat rumahnya hancur. Kelinci yang melihatnya menjadi iba dan bertanya, Hei rusa, kenapa kau murung seperti itu? Aku bingung harus tinggal di mana sekarang. Rumahku sudah hancur dimakan angin semalam. Aku turut berduka cita perihal rumahmu. Jika kau mau, aku bisa berbagi tempat tinggal denganmu. Terima kasih banyak, kelinci. Kau memang baik hati. Sejak saat itu, kelinci sudah anggap rusa sebagai teman baiknya. Kelinci banyak menolong dan membantu rusa. Kelinci sangat rajin menyirami bibit-bibit yang sudah ia tanam. Tidak lama, rusa pun bertanya kepada kelinci. Sedang apa kamu, kelinci? Aku sedang menyirami bibit wortelku agar segera tumbuh. Wah, banyak sekali tanaman wortelmu. Iya, aku menanamnya untuk percadangan makananku. Tiba esok hari, rusa merasakan lapar. Ia menghampiri kebun kelinci untuk meminta makanan. Namun sayang, persediaan makanan kelinci sudah tinggal sedikit dan tidak punya cadangan makanan lagi. Bibit yang wortel kelinci tanam pun belum juga tumbuh. Kelinci, aku sangat lapar. Bolehkah aku meminta makananmu? Boleh saja, tetapi hanya tersisa ini. Rusa pun langsung menyantap makanan tersebut. Kemudian, kelinci berbicara kepada rusa bahwa ia ingin keluar mencari air untuk beberapa hari ke depan. Malam itu, kelinci pamit kepada rusa. Rusa, besok aku ingin pergi ke sungai. Persediaan airku sudah tinggal sedikit. Paling hanya cukup untuk menyiram bibit-bibitku saja. Aku titip bibitku ya, dan jangan lupa untuk disiram. Baiklah, kelinci. Teriknya matahari pagi membuat rusa terbangun. Ia menyirami bibit tersebut, dan bibit tersebut sudah tumbuh menjadi tanaman wortel yang sangat segar. Dari pagi hingga sore, rusa rajin menyirami tumbuhan wortel itu. Namun, kelinci tak kunjung sampai hingga sore tiba. Rusa pun merasakan lapar, dan dia ingin sekali memakan tanaman wortel itu milik si kelinci. Sakit sekali perutku. Kelinci lama sekali sudah sore begini belum juga datang. Apa aku makan saja wortel ini? Kan aku juga yang menanamnya dan menyiraminya. Rusa pun memakan banyak wortel milik si kelinci tanpa rasa bersalah karena bukan wortel miliknya. Tak lama kelinci pun tiba. Ia sangat senang melihat bibit wortel tersebut akhirnya tumbuh segar. Dan ia pun kaget melihat rusa sedang memakan wortel miliknya. Kelinci langsung menegur rusa. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu memakan wortel-wortelku? Ini kan wortelku. Setelah kamu pergi seharian, aku yang menyirami bibit wortel ini hingga tumbuh segar dan bagus. Tapi tumbuhan wortel ini milikku. Jika kau ingin memakan wortel ini, tak apa, asal kau izin kepadaku. Aku tidak peduli, karena aku yang menyirami bibit wortel ini hingga tumbuh dengan segar. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menyentuh wortel ini, karena sudah menjadi milikku, dan aku tidak mau berbagi denganmu. Kelinci sangat kecewa melihat sikap rusa yang tiba-tiba jahat terhadap kelinci. Padahal, ia sudah begitu sangat baik dan menganggapnya sebagai teman baiknya. Kelinci yang masih geram tidak tinggal diam begitu saja. Dengan apa yang sudah terjadi, kelinci berniat untuk menanam bibit wortel lagi. Kelinci sangat rajin menyirami dan merawatnya, hingga ia sangat senang melihat bibit wortelnya tumbuh segar dan wortelnya pun besar-besar. Rusa merasa iri kepada kelinci, karena bibit wortel itu tumbuh segar dan bagus. Sedangkan wortel yang kemarin ia tanam sudah habis. Ia sama sekali tidak punya makanan untuk dimakan. Rusa mulai kebingungan, bagaimana ia bisa makan wortel tersebut, karena wortel itu milik si kelinci. Rusa hanya mengurung diri di tempat ia tinggal, sedangkan kelinci sedang merasakan kegembiraan dengan apa yang sudah ia lakukan membuahkan hasil. Keesokan harinya,
terdengar rintihan dari tempat tinggal si rusa. Kelinci menghampiri tempat tinggal rusa dan ternyata rusa jatuh sakit. Kenapa kamu rusa? Apa yang terjadi? Aku sakit. Tubuhmu lemah sekali, rusa. Apa kau belum makan? Tunggu, akan kuambilkan makanan untukmu. Kelinci mencabut wortel-wortelnya untuk rusa yang sedang tergeletak lemas dan tak berdaya. Lalu ia memberi makanan tersebut kepada si rusa. Kelinci membantu merawat rusa yang sedang sakit. Walau ia telah dikecewakan oleh rusa, kelinci tetap berbaik hati, menolong, dan berbagi kepada rusa. Hingga rusa pun bertanya kepada kelinci, Kenapa kau mau membantuku? Aku kan sudah jahat kepadamu. Aku kasihan kepadamu, rusa. Kau sepertinya sangat kelaparan hingga tak berdaya seperti ini. Maaf, aku telah mengecewakanmu, merebut hak milikmu, dan tak mau berbagi denganmu. Aku sangat menyesal hingga aku jatuh sakit seperti sekarang. Aku benar-benar merasa sulit bertahan hidup jika tidak memiliki makanan. Jika kamu tidak mau membantuku sekarang, aku bisa mati. Terima kasih, kelinci. Kamu sangat baik. Tak apa, rusa, asal jangan kau ulangi perbuatanmu ini. Jangan pelit untuk berbagi dengan sesama. rusa sangat bersyukur kelinci masih peduli terhadapnya dan mau berbagi. Jika tidak, rusa bisa mati kelaparan. Sejak saat itu, rusa mulai berubah, tidak pelit dan tamak lagi. Bahwa pelit itu membuat diri kita sendiri menjadi rugi dan menimbulkan permusuhan. Dengan berbagi, hal itu akan membuat kita bahagia dan disayangi orang-orang sekitar. Maka dari itu, kita harus saling berbagi.